Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Fajri dengan NIM 2121-154. Pada hari ini adalah tanggal 16 hari Kamis 2021, bertepatan yaitunya ujian akhir semester untuk mahasiswa YIN Bukit Tinggi dengan prodi Pendidikan Agama Islam dan mata perkuliahan Sejarah Peradaban Islam. Pertama, dengan soal yaitunya saya akan mengambil materi yaitunya masa Khalifah Ar-Rasyidin Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah Khalifah Ar-Rasyidin Abu Bakar Siddiq. Pada masa Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, masalah yang timbul pertama kali ialah saat Nabi wafat, kedudukan rasul ataupun kedudukan khalifah tidak dapat digantikan oleh siapapun. Sementara Nabi tidak meninggalkan wasiat kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada siapapun untuk menggantikannya. Tidak lama itu sejumlah dari tokoh Ansor dan Muhajirin berkumpul di balai, namanya yaitunya Balai Sakifah. Mereka bermusyawarah dalam memilih kepala negara ataupun khalifah. Orang Muhajirin mengatakan bahwa mereka yang paling berhak menjadi khalifah untuk menggantikan Rasulullah SAW sebagai khalifah. Mereka mula-mula masuk Islam dan Nabi berasal dari sana. Orang Ansar mengatakan juga bahwasanya mereka yang berhak untuk menggantikan khalifah Nabi Muhammad SAW karena mereka telah membantu dan melindungi Nabi dari serangan kaum Quraisy pada waktu Nabi hijrah ke Madinah dari kota Makkah. Abu Bakar mengusulkan pemimpin baru itu dijabal ataupun dijabat oleh Muhajirin, dan wakilnya adalah kaum Ansor, yaitunya Muhajirin orang yang berpindah dari kota Mekah menuju kota Madinah, sedangkan kaum Ansor adalah kaum yang berada di kota Madinah yang menunggu Nabi Muhammad SAW ataupun kaum Muhajirin yang dari kota Mekah yang hijrah ke kota Madinah. Lanjut, tetapi kaum Ansor menolak dengan hal yang mereka mengusulkan diangkatnya dua pemimpin baru dari kelompok tersebut. Beliau mengusulkan Umar diangkat menjadi khalifah, namun Umar menolak dan mengatakan bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah, dan akhirnya Abu Bakar pun terpilih menjadi khalifah pada usia ke-61 tahun. Bagaimanapun juga Abu Bakar orang yang paling tepat menjadi khalifah karena Abu Bakar orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali membenarkan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Abu Bakar rela dan dekat dengan Rasulullah SAW. Setelah itu, Abu Bakar adalah salah satu-satunya orang yang ditunjuk Nabi menjadi imam di saat beliau sakit. Nah, itulah kenapa Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar sakit selama seminggu. Pada saat sakit itu, beliau bermusyawarah dengan para sahabat yang hasil keputusan ditetapkanlah Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua. Abu Bakar wafat dalam usia 63 tahun.
Itu dah singkatan dari Abu Bakar. Setelah itu lanjut kita ke Khalifah Umar bin Khattab. Umar masuk Islam pada tahun kelima dari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Setelah masuk Islam, dia menolak, menyembunyikan keislamannya daripada orang-orang Islam yang telah masuk Islam sebelumnya, sebelum beliau masuk Islam. Setelah itu, sebelum masuk Islam, Umar ini dikenal orang yang paling gigih, yang paling orang yang menantang dengan agama Islam. Disampaikan oleh Nabi dan diangkat pun menjadi khalifah beliau. Mengundang sahabat dengan beberapa hal. Yang pertama adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Yang kedua adalah Utsman bin Affan. Yang ketiga Asad bin Hudrah dari kalangan kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang sangat menjunjung dalam pemilihan ini. Pengangkatan Umar ini bermaksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Yang pertama sekali dilakukan oleh Umar di waktu beliau menjadi khalifah adalah memecat Khalid bin Walid dari jabatannya. Karena apa? Karena Khalid bin Walid yang menyerahkan kembali kepada komanda semula Abu Ubaidah melakukan perluasan wilayah. Umar terbunuh ialah seorang pria yang berasal dari Persia. Aku telah membunuh Umar karena orang Persia sangat merasa dendam kepada Umar yang menaklukkan dan yang menghancurkan negeri, dari sebab mereka yang membunuh Umar pada Umar waktu itu berusia 63 tahun setelah memerintah 10 tahun. Jadi apa hikmah, apa ibrah dan apa manfaat yang dapat kita lihat dari kebijakan dari masa pemerintahan antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab? Yang pertama, pada masa Abu Bakar, kebijakan serta kerendahan hati seorang Abu Bakar, lemah lembut, percaya diri, keberaniannya, itulah yang dapat kita lihat. Kebaikannya kepada Rasulullah, rela berkorban kepada Rasulullah SAW. Setelah itu, apa ibrah yang dapat kita lihat dari Umar bin Khattab? Yang pertama adalah keberanian seorang Umar dalam menegakkan dan hak yang menentang kejahilan, kemungkaran. Yang kedua adalah kebijakan seorang Umar dalam mengambil keputusan. Umar tidak mau bertele-tele, karena diceritakan bahwasanya jikalau Umar ini marah, dia memakai baju yang berbenteng besi, maka besi itu akan tembus oleh bulu-bulunya. Begitulah keteguhan dan kerasnya Umar bin Khattab. Setelah itu, keteguhannya Umar dalam berjiwa kepemimpinannya, kehusukannya dalam melaksanakan pemimpinan tanggung jawabnya. Setelah itu kita lanjutkan, apakah hubungan antara prodi pendidikan agama Islam dengan sejarah peradaban Islam? Yang pertama adalah hubungan ataupun hikmah untuk mempelajari sejarah peradaban Islam ataupun SKI kalau untuk madrasahnya. Kalau untuk perkuliahannya adalah SKI. Yang pertama adalah menambahkan wawasan mahasiswa untuk mengetahui kisah-kisah para khalifah-khalifah yang telah berjuang di saat mereka
mempertahankan agama Islam ini. Yang kedua adalah mengingat kembali sejarah-sejarah mereka yang telah berjuang menegakkan agama Islam sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Yang ketiga adalah mengajarkan mahasiswa atau memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dalam mempelajari asal-usul dan latar belakangnya agama Islam lebih mendalam, lebih mengetahui bagaimana asal-usul Islam ini dan siapakah sejarah-sejarahnya dan tokoh-tokohnya dan siapakah yang berperan dalam menyebarkan Islam. Setelah itu, pada tahun berapakah Islam ini disebarkan, dan setelah itu manakah wilayah-wilayah Islam yang pernah ditaklukkan pada masa khalifah, mulai dari Abu Bakar, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan sampai Ali bin Abi Thalib, sampai ke dinasti-dinasti Ayyubiyah, setelah itu sampai ke dinasti Umayyah dan selanjutnya. Setelah itu bagaimana perjuangan-perjuangan mereka di saat mereka menegakkan agama Islam ini supaya tidak roboh ataupun supaya tidak direbut oleh kaum muslim. Setelah itu kita mengambil ibrahnya, mengambil sifat-sifat mereka. Dari sifat-sifat mereka itu dapat kita cerminkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dapat kita contohkan, dapat kita lakukan pada kehidupan sehari-hari kita. Karena pada khalifah-khalifah tersebutlah kita dapat mencontoh bagaimana sikap keteguhan mereka, kesabaran mereka dalam menghadapi suatu permasalahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari masa Khalifah Ar-Rasyidin, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi ya Nabi nidik جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان